warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Adriani dari kelas 92. Saya ingin membacakan keberagaman masyarakat Indonesia. Kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Harmoni dalam keberagaman masyarakat di Indonesia, bermasyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 1. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Contohnya, upacara adat ritual yang dilakukan di daerah yang ada di wilayah Indonesia diantaranya yaitu pemakaman di daerah Toraja di mana mayat tidak dikubur dalam tanah tetapi diletakkan di dalam gua. Di daerah Bali mayat tidak dibakar, disebut ngaben. Beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Bersikap ramah dengan orang lain dan berpikir positif. Yang kedua, harmoni dalam keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Berikut usaha dalam bidang ekonomi antara lain. Yang pertama adalah pertanian yang meliputi jagung, ubi, dan palawija. Perkebunan meliputi antara lain karet, kelapa, dan tebu. Peternakan yang memiliki contoh adalah sapi, kerbau, kuda. Contoh yang keempat, perikanan. Contoh perikanan air tawar antara lain ikan gurame, nila, dan lele. Yang kelima adalah kehutanan. Contohnya kayu, rotan, dan damar. Yang keenam adalah pertambangan. Contohnya minyak bumi, emas, dan batu bara. Yang ketujuh adalah perindustrian. Contohnya yang pertama benang menjadi pakaian dan pengolahan ikan yang menjadi ikan kaleng dan karet menjadi ban. Yang kedelapan perdagangan, contohnya ekspor dan impor. Yang kesembilan adalah jasa, contohnya becak, ojek, dan angkutan umum. Yang ketiga, harmonis dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender yang merupakan yang melekat Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ada empat faktor yang meliputi. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, faktor biologis. Yang keempat adalah faktor psikologis. 1. Sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai gaib dan suci. Yang kedua, sistem masyarakat dan ekonomi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat adalah bahasa.
Yang kelima adalah sistem mata pencarian. Yang keenam adalah sistem teknologi dan peralatan. Yang ketujuh adalah kesenian. Adapun metode-metode antara lain, yang pertama metode kompetisi, yang kedua metode menghindari, yang ketiga metode akomodasi, empat adalah metode kompromi.